Ada 3 poin yang mau kita nyatakan bagaimana Allah itu benar-benar Allah yang keberadaannya selalu ada dalam kehidupan kita. Ada kata 3 omni namanya. Satu, omni pointed. Kata omnipointed itu menekankan bahwa Allah itu maha kuasa. Benar, dia berkuasa menjadikan segala sesuatunya. Yang kedua, Allah itu adalah Allah yang omnipresent. Iya. Apa itu omnipresent? Jadi ketika dikatakan Allah yang omnipresent, disinilah letak daripada kehadiran Allah terhadap ciptaannya untuk melindungi, untuk memelihara. Dan yang ketiga, Kembali di program podcast HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau bersama dengan tamu narasumber kita yang sedang berada di tempat ini dalam perjalanan jauh dengan topik kita di minggu ini pemeliharaan Allah yang universal. Pembacaan firman Tuhan dari Kejadian pasal 21 ayat 8 sampai dengan 21 saya bacakan untuk kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Anak itu bertambah besar dan ia disapi. Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapi. Pada waktu itu, Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham, sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, "Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama anakku Ishak." Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Namun Allah berfirman kepada Abraham, "Janganlah sebal hatimu mengenai masalah anak dan hambamu ini. Segala yang dikatakan Sarah kepadamu haruslah kau dengarkan, sebab dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Tetapi anak hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa karena ia pun keturunanmu." Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekantong air, memberikannya kepada Hagar dan meletakkannya di atas bahunya. Lalu bersama anak itu disuruhnya Hagar pergi. Hagar kemudian pergi dan mengembara di padang gurun Berseba. Ketika air yang di kantong itu habis, anak itu ditinggalkannya di bawah semak-semak. Lalu ia duduk agak jauh, kira-kira sepemana jaraknya, sebab katanya, "Aku tidak tahan melihat anak itu mati." Sementara duduk di situ, Hagar menangis dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak laki-laki itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar. Ia berkata kepadanya, "Apa yang terjadi padamu, Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu, dan peganglah dia erat-erat, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar." Lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kantong airnya lalu memberi anak itu minum. Allah menyertai anak itu, ia bertambah besar dan menetap di padang gurun serta menjadi seorang pemanah. Ia tinggal di padang gurun Paran dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Demikianlah pembacaan firman Tuhan untuk kita semua. Baik Pak Pendeta, ini firman Tuhan sangat menyentuh hati kita. Secara khusus topik kita juga pemeliharaan Allah yang universal. Maka Pak Pendeta boleh diceritakan dan dijelaskan kepada jemaat dan penonton kita apa latar belakang dari teks kita ini. ya, terima kasih buat Ibu Pendeta. Jadi latar belakang daripada kitab kita, teks ini tentu adalah bercerita tentang kisah daripada Abraham beserta dengan Sarai, Hagar, dan kedua anaknya Ismail dan Ishak. Jadi dalam cerita kisah ini, teks ini menceritakan bagaimana kisah pengusiran Hagar dan Ismail oleh Abraham atas perintah Sarah.
Kenapa ini bisa terjadi? Ya, ada hal yang ditakutkan oleh Sarah tentang persoalan berkat, pemilihan hak waris. Jadi ketika ini terjadi, ada peristiwa yang terjadi di saat kalau kita membaca tadi katanya disapi, itu adalah peristiwa bagaimana seorang bayi tidak lagi mendapatkan ASI atau sudah lepas daripada ASI ibunya. Jadi pada saat itu Abraham melakukan perayaan besar, itu makan bersama. Di sini Sarah melihat bagaimana Ismail bersama dengan Ishak. Tetapi yang mau kita bahas memang dari latar belakang ini menitikberatkan persoalan daripada bahwa Allah itu memiliki dua pekerjaan yang tidak bisa kita lupakan. Yang pertama yaitu persoalan bagaimana dia mencipta, kemudian bagaimana dia memelihara, atau istilah providentia di pemeliharaan Allah. Ya, tapi segitulah sekilas tentang latar belakang bagaimana kisah kita ini, Bu Pendeta. Baik, wah luar biasa pemeliharaan Allah ya Pak Pendeta. Nah bagaimana nih Pak Pendeta, bagaimana Allah menyatakan cinta kasih kepada ciptaannya dan juga kepada mereka dari latar belakang ketika Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Ya. Tapi boleh dijelaskan? Baik, terima kasih buat Ibu Pendeta. Memang di saat Sarah meminta Abraham untuk mengusir Ismail dan Hagar, tentu hati Abraham sangat bersedih. Kenapa? Karena Abraham benar-benar memaknai bahwa Ismail adalah juga darah dagingnya, adalah bagian dari dia. Dari sini kita bisa melihat ketika Abraham diminta oleh Sarah mengusir Hagar dan Ismail, hatinya Abraham itu sangat bersedih. Dan Abraham juga melakukan hal yang terbaik. Artinya dia memperlengkapi ketika harus berjalan ke padang gurun. Abraham memberikan ya setidaknya bekal untuk mereka melangkah. Dari sini ketika Abraham melakukan itu, sebenarnya dia ingin menyatakan dalam imannya bahwa tidak akan mungkin Tuhan lupa dengan mereka. Dan dari imannya Abraham juga meyakini bahwa Tuhan akan menjaga bahkan mencukupkan apa yang menjadi keperluan daripada Hagar dan Ismail. Di sini kita juga bisa melihat ternyata benar ketika mereka berjalan melintasi padang gurun, ada hal-hal yang luar biasa terjadi di mana situasi mereka yang dalam kata kutip hilang harapan untuk hidup karena persediaan air sudah habis, bahkan juga makanan habis, dan bahkan Hagar harus melihat bagaimana putranya akan mati kelaparan. Di sini Allah mengambil andil bagaimana ia memberikan apa yang terbaik. Akhirnya Tuhan mencukupkan, memberikan kebutuhan yang mereka inginkan. Jadi di sini kita melihat bahwa ketika dalam penderitaan itu Tuhan tidak pernah lupa kok dengan kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Karena situasi berat sulit apapun, walaupun kita memang dalam kata kutip adalah orang yang berdosa, tapi Tuhan mau membuka hati. Jadi ya itulah sekilas ya tentang bagaimana Allah, mungkin pandangan kami melihat dari teks ini, kasih yang benar-benar senantiasa dalam memelihara umatnya. Ya. Jadi setiap orang yang berseru itu pasti Allah pelihara. Ya. Seperti itu ya Pak Pendeta. Ya. Nah ini nih, apa dampak pemeliharaan terhadap kita dan ciptaan Tuhan saat ini? Baik. Dari kisah Ishak dan Ismail ini ada yang
menjadi poin terpenting yang bisa kita imani bahwa sebesar apapun, seburuk-buruk apapun dosa yang pernah kita lakukan, tentu ketika kita mau berserah diri kepada Tuhan, ketika kita mau menyembah Tuhan atau datang memohon ampun, Tuhan tidak akan menutup mata. Karena apa? Ada 3 poin yang mau kita nyatakan bagaimana Allah itu benar-benar Allah yang keberadaannya selalu ada dalam kehidupan kita. Ada kata 3 omni namanya. 1 omni pointed. Kata omnipointed itu menekankan bahwa Allah itu maha kuasa. Benar, dia berkuasa menjadikan segala sesuatunya. Yang kedua, Allah itu adalah Allah yang omnipresent. Apa itu omnipresent? Jadi ketika dikatakan Allah yang omnipresent, disinilah letak daripada kehadiran Allah terhadap ciptaannya untuk melindungi, untuk memelihara. Dan yang ketiga, Allah itu adalah Allah yang omniscientist. Apa itu scientist? Allah tahu apa yang menjadi kerinduanmu, persoalanmu. Jadi scientist adalah Allah yang maha mengetahui. Jadi dari sini sebagai orang percaya, terlebih kita orang Kristen, memahami keberadaan Allah itu selain dia mencipta, selain dia hadir, ternyata dia juga mengetahui apa yang kita cukupkan. Seperti yang dialami oleh Hagar dan Ismail. Di tengah kesulitan, di tengah keterpurukan, Allah hadir dalam hidup mereka. Allah hadir untuk mencukupkan kebutuhan mereka. Bahkan yang luar biasa, Allah juga menjadikan keturunan Ismail keturunan yang terberkati, tidak hanya kepada Ishak. Jadi kita bisa melihat bahwa inilah peran bagaimana Allah itu benar-benar Allah yang sempurna, Allah yang omnipointed, omnipresent, dan omniscientist. Demikian Bu Pendeta. Baik Pak Pendeta, ini sungguh sangat menggugah hati saya ini sebagai moderator. Maka pesan-pesan yang boleh disampaikan kepada jemaat kita dalam tahun pengajaran iman juga, dalam kekhawatiran mungkin ada juga di tengah-tengah keluarga, baik itu ekonomi, bagaimana pemeliharaan Allah yang boleh mereka rasakan dan Allah mendekat. Boleh Pak Pendeta pesannya? Baik, pesan penting daripada teks kita minggu ini mengajarkan kita bahwa kasih Allah itu adalah kasih yang universal. Universal itu apa? Dia tidak hanya menjurus kepada mungkin kepada ayah, kepada ibu, tapi kasih Allah itu kepada keluarga. Ini yang kita imani dalam tahun kita saat ini, pengajaran iman keluarga. Dan kasih Allah yang bersifat universal ini juga menekankan bahwa barang siapa yang datang, barang siapa yang mau berserah diri kepada Tuhan, Tuhan akan menyelamatkan. Karena apa? Tidak ada satu orang pun yang Tuhan tidak tahu apa yang menjadi keinginan dan pergumulan hidupnya. Itulah yang dinamakan tadi pemeliharaan Allah. Dan lihatlah betapa berharganya kita. Tuhan tidak pernah membedakan suku, agama, ras. Jikalau kita benar-benar mengimani bahwa Allah sebagai sumber pencipta, sumber pemelihara, maka kita menjadi orang yang paling berharga. Jadi dengan demikian Ibu Pendeta, kami melihat bahwa pesan ini sangat mendalam bagi kita, bahwa jangan pernah ragu akan pemeliharaan Allah. Demikian Ibu Pendeta. Baik, terima kasih Bapak Pendeta dan narasumber hari ini di minggu ini yang menggugah hati kita dan meneduhkan hati kita, yang tetap meyakinkan kita bahwa pemeliharaan Allah itu tetap ada.
Ya. dan sampai dalam kesudahan. Maka Pak Pendeta sebagai penutup, kami serahkan doa penutup kepada Pak Pendeta Ya. untuk menutup pertemuan kita dan renungan hari ini. Ya, terima kasih Bu Pendeta. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang boleh kami gumuli dalam minggu ini Tuhan. Ya Tuhan, biarlah firman-Mu mengajarkan kami bahwa apapun kesulitan, persoalan yang kami hadapi, yang datang silih berganti di tengah-tengah kehidupan kami, jangan membuat kami menjauh dari Engkau. Kami yakin dan percaya di saat Engkau menciptakan segala sesuatunya, Engkau tidak membiarkannya, Engkau memeliharanya. Bagaimana Kau juga Tuhan akan memelihara hidup kami, mengeluarkan kami dalam setiap pergumulan demi pergumulan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang sungguh cinta akan karya ciptaan-Mu. Biarlah Tuhan dalam renungan ini kami menyadari betapa berharganya kami di hadapan-Mu. Untuk itu Tuhan, sebagai orang-orang yang berharga di hadapan-Mu, mampukan kami Tuhan untuk selalu berjalan di dalam kehendak-Mu saja. Inilah doa kami Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kamu sekalian. Amin. Amin. Baik, terima kasih untuk kita semua dan sampai bertemu kembali di program podcast HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau. Bye-bye. Tuhan berkati. Terima kasih.